Kenapa jauh? Bisa mandiri. Karena bisa mandiri. Bisa mandiri, apalagi Bantu jaringan. bisa ada jaringan, apalagi Paham bisnis kita. paham bisnis kita, apalagi Nggak nunggu leader. nggak nunggu leader, apalagi jago public speaking, apalagi kenapa harus belajar presentasi, apalagi karena itu kerjaan kita anjir. Betul gak? Iya bener gak sih? Lu kerja di Melia, kerjanya presentasi. Betul gak? Dan duit datang karena presentasi. Lah terus kenapa nggak mau belajar, kan gitu? Betul gak? Betul. Kenapa harus jago presentasi? Karena kerja. Kan tadi itu karena kerjaannya presentasi. Nah sekarang presentasinya kenapa harus jago? Kan lu pengen kerja dapat duit, bener gak? Kalau lu kerja tapi lu ngerjain tidak dengan cara yang bagus, ya duit lu gak bagus. Bener gak sih? Jadi paham dulu. Jadi ketika mau presentasi, gue kan ngeliat dari tadi di belakang, gue lihat pada malas belajar presentasi. Banyak yang ngerasa udah ngerti lah, udah tahu lah, udah pernah lah dan segala macam. Kalau memang kita udah jago presentasi, sekarang kita mampu nggak mempengaruhi orang gitu. Seberapa kuat? Jadi sebelum belajar presentasi harusnya tadi terjadi yang namanya refleksi diri dulu. Berapa kali gue presentasi bisa posting? Berapa kali gue ketemu orang negatif, gue postingin? Bener nggak? Kan kebanyakan mah kalau presentasi ketemu orang positif mah gampang. Bener nggak? Positif langsung join Pak Pospat, ya gampang, orangnya positif. Ada modal dijinin orang tua, susahnya di mana? Hah? Sekarang lo mau dibentuk jadi leader yang kalau ketemu orang negatif sekalipun, nggak punya modal pun, ragu pun, lo bisa joinin gitu. Kan itu tujuan presentasi kelas dibuat, setuju gak? Makanya tadi gue nggak ngeliat banyak hasrat teman-teman mau betul-betul serius mau belajar presentasi. Jadi ketika praktek nggak totalitas, nggak belajar, nggak benar-benar serius, ada bercandanya gitu. Nah itu berarti ketika di awal tadi, ini harusnya ini mulai lagi dari awal nih, ngulang lagi harusnya. Karena salah memulai. Sebelum memulai belajar presentasi itu harus tahu dulu apa tujuan presentasi. Kenapa lu harus jago presentasi? Coba fatal nggak kalau lu jadi leader lu nggak bisa presentasi? Menjadi fatal apa? Maka jaringan lu nggak akan ada yang omset gara-gara lu. Betul kan? Banyak gak downline di jaringan kita tuh join, udah ngundang berkali-kali gak posting. Pertanyaannya gini, siapa yang presentasi? Kan gitu. Kalau presentasi kita asal-asalan, gak pernah mau belajar, downline sudah komitmen tapi kita gak komitmen memperbaiki diri dari presentasi, kita udah zolim sama partner. Betul gak? Zolim kita sama downline. Kalau lu gak betul-betul belajar presentasi, kalau lu meremehkan presentasi, karena gue banyak sekarang lihat leader di Malang bisa presentasi tapi gak jago, gitu. Apalagi yang cuma teriak-teriak doang. Presentasi bukan teriak, antusias itu bukan teriak. Ini dua kiri dua kanan 680.000 itu dagang ikan di pasar, bukan presentasi Melia, betul gak? Presentasi Melia itu bukan teriak-teriak antusiasnya. Paham? Kan banyak yang menilai antusias itu hanya teriak-teriak, padahal bukan itu inti dari antusias. Nah teman-teman udah pada pernah presentasi? Siapa yang pernah presentasi sendiri dari awal sampai akhir dan posting? Dari awal sampai akhir di presentasi sendiri, terus orangnya posting siapa? Rehan. Iya posting, bukan pospat. Kalau pospat di tempat kan gitu. Habis presentasi langsung gabung. Tapi posting, entah di follow up dulu lah apa. Pernah nggak? Belum, nggak pernah ini. Gak ada yang pernah. Presentasi sendiri, terus orangnya posting, bukan undangan sendiri, walaupun undangan doang, lain ngerti gak? Pernah nggak sih? Siapa? Nah, siapa lagi? Udah, kamu nggak pernah presentasi sendiri.
Terus pernah posting? Postat sih. Ya itu berarti pernah. Kenapa nggak angkat tangan? Sekarang gue tanya, undangan siapa yang dipostatin? Seneng nggak Donel? Betul nggak? Kalau kita bisa presentasi maksimal, Donel seneng nggak? Gara-gara gitu, betul nggak? Nah pertanyaannya, semakin banyak Donel, semakin banyak nih Donel, betul nggak? Berarti jam terbang kita semakin banyak nggak? Seharusnya presentasi, betul nggak? Jadi sebenarnya di bab ini teman-teman kan belajar cuma masalah penekanan aja. Tadi dibahas sama Vario, penekanan di sini, penekanan di sini, penekanan di sini, betul ya? Saya udah lihat teman-teman belajar penekanan udah tahu. Tapi yang saya jadi masalah di lapangan yang saya lihat cuma satu, cara membawakan kalian itu nggak bagus gitu di lapangan. Jadi kita bab permasalahan ini sebenarnya kalian bisa lihat lah bagaimana cara membawa perbedaan paket gitu ya, titik totoknya di mana. Cara balik modal, titik totoknya di mana, ini level, titik totoknya di mana. Kalian tahu, bisa itu di setiap kali presentasinya leader, OPP dan lain-lain itu tahu. Tapi yang jadi permasalahan adalah bagaimana teman-teman bisa menduplikasi cara membawakan, itu yang lebih penting. Iya gak sih? Cara membawa. Betul? Saya sebenarnya nggak mau masuk ke sini karena ini nggak penting. Bukan yang nggak penting, untuk saat ini kalian belum butuh ini, belum butuh titik totok inilah. Karena sebenarnya kalau udah tahu titik totok ini ya posting. Dulu saya presentasi, orang belum masuk ke perbedaan paket, orang tuh udah narik rokok. Udah begitu, ngerti gak? Padahal belum masuk ke perbedaan paket, baru tadi sama kayak Vario tadi itu, sampai terakhir Vario tuh. Ilustrasi, masih baru ilustrasi orang udah. Ya mas, mantap. Tarik rokoknya itu kenceng, ngerti gak? Karena cara bawainnya. Yang jadi masalah adalah kalau teman-teman nggak merubah cara membawakan. Saya tadi lihat kalian kan saya pantau tadi dari belakang, betul gak? Ketika praktek nggak serius, yang cowok udah kayak baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yang dilihat ini terus. Presentasi itu ada poin. Dalam membawakan ada poin. Kontak harus main. Mata ini harus main, mata. Jadi teman-teman, jangan sering melihat slide doang. Ngerti ya? Jangan sering melihat slide. Berarti kan Anda nggak ketahuan, Anda ketahuan tidak paham, tidak hafal slide, tidak menguasai. Betul gak? Dan kontak itu gak boleh main-main karena ini tempat transfer keyakinan. Dahsyat, mantap. Ah itu, ngerti gak? Kontak mah. Pertanyaannya, yang capek siapa? Nah, kan gitu, betul gak? Yang presentasi siapa? Yang teriak-teriak siapa? Yang dibayar. Beda gak? Yang capek siapa? Yang presentasi siapa? Yang yakini siapa? Yang dibayar. Beda. Kalau ada bisnis seperti ini, diambil apa dibuang? Ambil. Beda gak? Cara ngebawa? Kalau ada bisnis begini, diambil apa dibuang? Enggak gitu, itu teriak bukan hantu. Bedanya antusias kayak tadi. Betul gak? Gak harus nada tuh di atas semua, minor semua, ngerti gak? Lama-lama Anda nih 5 kali presentasi begitu kayak SpongeBob suara Anda. 5 miliar sejahtera. Ya aduh, orang sumpek dengerinnya, betul. Yang paling enak didengar itu yang berintonasi. Jadi yang pertama kan gitu. Ada namanya bonus sponsor. Pemilahan kata ada juga di situ. Kapan dibayar? 1 hari kerja. Beda gak? Beda. Dia kapan dibayar? 1 hari kerja. Beda gak? Beda. Ada pemilahan kata gak? 1 hari kerja.
Itu cara presentasi itu begitu, cara membawakan. Itu orang belum dijelasin level aja, belum dijelasin ini udah posting kalau cara bawain bener. Nah maksud saya tuh praktek sekarang tuh harusnya praktek seperti itu, cara membawakan. Saling bertatapan, dua-duaan, saling menunjukkan cara membawakan. Biar ngebongkar gengsi dan malu. Karena presentasi itu harus ngebuang itu. Siapapun lawan bicara lo, harus bisa ngebawain dengan cara yang benar. Coba. Apalagi kalau kita ngomong di depan, beda lagi caranya. Harus audiensnya harus di penguasaan panggung, harus ada. Gak bisa presentasi sendiri. Siapa namanya tadi? Siapa namanya? Mantap, saya pinjam namanya. Oke, saya balik. Interaksi sama audiens harus ada. Betul gak? Dan gak bisa kan? Jadi 5 pilar Melia Sehat Sejahtera. Jadi di sini ada kepaku, ngerti gak? Gak boleh kepaku. Jangan juga menggambar. Jadi teman-teman ya, jadi 5 pilar Melia Sehat Sejahtera. Orang melihatnya pusing, betul gak? Gerak boleh, tapi harus ada langkah. Set, kan gitu, betul gak? Gak langsung yang pecicilan juga, ngerti gak? Paham maksud saya? Anda tuh sering lihat kalau saya OPP itu kadang maju ke depan ke audiens, betul nggak? Tapi nggak langsung mundur, berhenti dulu di situ, betul nggak? Baru mundur, betul nggak? Bukan bolak-balik ting kayak bola pingpong, bukan? Ya, itu pelajaran nomor 1. Pakai berdiri aja diajarin sama Nababa. Pegang mic juga, nggak bisa. Apa kabar? Gak bisa. 5 pilar gak bisa. Bos, ada caranya megang mic. Jadi presentasi itu berbicara masalah cara pembawaan. Titik totok penting. Cara bergabung titik totoknya di mana? Tadi. Coba lihat catatan tadi. Saya review ulang aja. Cara mendapatkan penghasilan. Di awal apa? Cara mendapatkan. Cara bergabung, bukan. Cara mendapatkan. Tapi apa? Bagaimana? Sekarang saya kasih tahu cara bawaannya. Bagaimana cara membawakan? Bagaimana cara mendapatkan ratusan ribu hingga jutaan rupiah setiap hari? Tentunya kita harus bergabung. Betul nggak? Dengarkan tapi gimana cara membawakannya? Itu kan penekanan, tapi penekanan yang dibawakan dengan cara benar masuk. Percuma Anda tahu penekanannya, tapi cara ngebawa ini jelek. Ngerti? Apalagi penekanannya habis itu? Cuma hanya misalkan gitu ya. Berapa pendaftarannya? Hanya 75.000 beserta pembelian produk hanya 3 juta. Total artinya bergabung di Melia kan gitu. Hanya 3.150.000. Ingat penekanannya di situ. 1 kali seumur hidup dan dapat diwariskan. Nah, coba. Enak gak pemenggalan katanya? 1 kali seumur hidup dan dapat diwariskan. Oh, enak. Betul? Terus? Dan ketika Anda bergabung, Anda mendapatkan produk. Nah, kenapa Anda ngomong dak? Kenapa Anda ngomong dak? Karena saya pancing pakai pro, betul gak? Itu juga harus ngerti cara mancing audiens. Anda mendapatkan nah, ketika Anda prospek, misalkan begini, kan prospeknya, ya, dan ini keluar sekali seumur hidup dan diwariskan, kan gitu. Dan ini bukan uang hilang, karena Anda mendapatkan nah ngikut dia, betul gak? Itu alam bawah sadar ke transfer. Bukan nanti kamu dapat produk, nanti ini dia nggak diajak-ajak, ngerti gak? Jangan, audiens harus diajak, ngerti gak? 2 kiri 2 kanan dibayar berapa? Nah dia yang jawab kan dia juga lihat. 4 kiri 4 kanan dibayar berapa? 1.400.000.
Nah, harus selalu ada tuh kayak alah, mantap gak? Harus kayak gitu-gitu, ngerti gak? Harus ada emosional, harus ada emosi, ikatan emosi yang dibangun. Jadi bukan nonton, bukan. Tadi saya lihat cowok-cowok begitu semua. Ini lagi praktek, anggap di depan Anda ini ada orang yang bakal posting 15 paket platinum. Masa presentasinya nunduk? Betul? Paham gak maksudnya? Mimik wajah datar, jadi nggak bisa. Alis naik kerut, mengerutkan dahi, tanda itu serius kan gitu. Jadi nggak ada orang yang dirugikan di Melia. Mantap. Itu mimik wajah Anda lihat, enak bisa dinikmati. Betul nggak? Saya ini tahu ilmu ini, akhirnya saya laku. Karena itu yang membuat orang emosi. Kita bisa bicara sama orang tuh nyaman aja bawaannya begitu. Betul nggak? Karena membawakannya. Sehingga orang tuh terbawa dengan pembicaraan gitu, ngerti? Understand? Paham. Nah, jadi totok asal usul uang tadi di mana? Asal usul ulang tadi uang. Ayo. Bagaimana perputaran uang di Indonesia? Ya. Jadi totoknya di mana? Perputaran uang. Bagaimana menceritakan tentang perputaran di bisnis apa bedanya dengan konvensional? Kan intinya gitu. Artinya kan kesimpulan nih di akhir berarti di TikTok kan kesimpulan habis menjelaskan. Artinya kan gitu. Uang yang harusnya menjadi promosi itu dibayarkan ke member Melia. Mengapa Melia membayar kita mahal? Kenapa member Melia dibayar mahal? Karena kita pantas dibayar mahal. Itu titik pokok. Jadi ketika dia ngeliat bonus nggak aneh lagi kok gede gitu loh. Kan intinya itu, betul nggak? Tapi cara membawakan lagi-lagi harus Terus jenis-jenis bonus. Yang pertama titik totok sponsor di mana? Saya kasih tahu tambahannya loh. Titik totok sponsor di mana? Enggak ada batasannya. Tidak ada batasan, itu pertama. Terus yang kedua? Dibayar 1 hari kerja. Bonus sponsor dibayar 1 hari kerja. Kapan dibayar? 1 hari kerja. Kalau saya lebih suka pakai itu daripada pakai besok. Nah, saya nggak suka besok. Saya sukanya 1 hari kerja. Karena besok belum tentu. Kalau hari ini nggak kerja, besok nggak bayar. Betul nggak? Tapi kalau 1 hari kerja, kalau hari ini udah kerja means omset kan gitu. Kerja artinya omset. Berarti besok dibayar? Nah, lebih masuk dengan pemahaman Melia dengan MLM lain. MLM lain bayar 30 sampai 50 hari kerja. Di Melia berapa? 1 hari kerja. Nah itu. Saya bonus sponsor gitu. Penekanannya di 1 hari kerja. Terus habis itu terakhir titik total sponsor. Yang dihitung paket bukan orang. Itu bonus sponsor kan titik total kan? Terus yang terakhir, ingat gak ketika C gabung? C gabung ditaruh di bawah siapa? B. Taruh di bawah si A, betul? Siapa yang dapat? B. Kita. Anda. Nah di situ kalau saya biasanya menekankan ada penekanan bahwasannya walaupun ditaruh dimanapun, di kaki keberapapun, di kedalaman kaki berapapun, ketika Anda yang melakukan sponsor, maka bonus sponsor 100% masuk ke rekening Anda. Tuh saya tekanan di situ. Jadi ketika C gabung itu, siapa yang dibayar? Penekanannya apa? Berarti bonus sponsor 100% masuk ke orang yang mensponsori. Tuh penekanannya. Jadi harus ngerti penekanannya, tapi juga harus bisa membawakan gitu. Apalagi leadership tadi sudah ya.
Cara kerja, di ilustrasi cara kerja. Nah, ini nih poin paling utama. Kalau lo main cepet-cepet aja di sini, di ilustrasi cara kerja, nggak closing. Ilustrasi cara kerja ini bukan harus cepet, tapi harus penekanan betul-betul. Ketika kita mengajak A bergabung satu paket, siapa yang dibayar? Kita, gitu. Kan penekanan berapa? 480 kan gitu. Nah, penekanan di mana? Penekanan di situ di mana? Ketika ngajak A, penekanan di mana? Harganya. Kalau saya gini, ya, azan, betul ya. Masa keluar dari sini masih tetap nggak posting kan berarti presentasinya masih salah berarti.